Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang kita pikirkan jika jati diri kita ataupun otoritas kita dipertanyakan orang ataupun diragukan orang lain? Tentu biasanya kita akan merasa kecewa, mungkin juga akan sangat marah atau kesal. Bisa juga semakin menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Dia. Siapa kita yang sesungguhnya? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, cerita ini adalah bermula dari cerita tentang seorang yang sedang mengalami sakit penyakit lumpuh yang digotong oleh 4 orang oleh karena mereka mendengar tentang cerita Yesus yang bisa melakukan mujizat-mujizat ataupun kesembuhan-kesembuhan. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat ketika Yesus melakukan begitu banyak tanda mujizat, begitu banyak penyembuhan, begitu banyak hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia, maka Yesus ini menjadi sosok yang sangat viral. Dan inilah yang mendorong ke-4 orang ini, termasuk orang yang lumpuh ini, ingin sekali untuk boleh bertemu dengan Yesus supaya dia boleh mendapatkan mujizat kesembuhan dan dia boleh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Namun apa yang terjadi oleh karena banyaknya orang yang datang pada saat itu, tidak ada jalan bagi mereka untuk boleh bertemu dengan Yesus. Hingga pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan supaya mereka boleh membuka atap atas dari tempat itu di mana Yesus sedang berada. Dan mereka menurunkan orang lumpuh ini bersama dengan kasurnya ataupun tilamnya. Dan ketika itu dilihat oleh Yesus, maka Yesus pun mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya Yesus melihat bahwa iman yang luar biasa itu ada pada diri orang lumpuh itu, sekaligus juga dari pertolongan yang diberikan oleh 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi persoalan kenapa timbul di ayat 7 yang mengatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bahwa orang Farisi ataupun ahli Taurat pada saat itu mengatakan, mungkinkah seorang Yesus yang merupakan anak tukang kayu itu dapat mengampuni dosa seseorang? Sehingga dia mengatakan ia menghujat Allah. Bapak Ibu yang terkasih kita, kalau memang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus adalah 100% anak Allah dan 100% juga manusia, maka tentu ketika dia memberikan kuasa kepada Yesus, atau ketika Bapa kita memberikan kuasa kepada Yesus sebagai anak yang dipilihnya, anak yang dikasihnya, tentu Yesus akan memakai otoritasnya itu untuk menunjukkan kebesaran kuasa Allah. Sebab itulah dia berani mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," yang bekerja pada saat itu adalah otoritas Bapa yang diberikan kepada Yesus. Sehingga Yesus, dan kita tahu bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib untuk mengampuni, menebus, dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita yang kedua. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah juru selamat kita. Dia sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Kuasa dan otoritas Allah Bapa yang ada pada diri Yesus akan dia pakai untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya memberikan tanda mujizat, tidak hanya mampu untuk boleh menyembuhkan kita, bahkan lebih daripada itu,
mengampuni segala dosa dan kesalahan kita pun itu sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena itu imanilah Dia dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah meragukan otoritas Yesus sebagai anak Allah yang telah diutus datang ke tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh percaya dan beriman yang benar kepada Kristus Yesus yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang mampu melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami juga memiliki iman yang besar supaya kami mampu menyelami apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Sama seperti orang lumpuh itu Tuhan memiliki iman yang besar, mampu melakukan apapun, dan Yesus memandang itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa sehingga Dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapa yang terkasih, kuatkanlah kami untuk mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh supaya dalam hidup kami ini tidak ada lagi keraguan untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.